Anak-anak yatim, banyak orang-orang sukses yang gak punya ayah, banyak orang-orang sukses yang gak punya orang tua begitu kumplit. Banyak kalau contohkan Imam Bukhari itu, Imam Bukhari 2 tahun sudah dalam keadaan yatim. Imam Bukhari 4 tahun sampai 6 tahun maka beliau buta. Imam Bukhari tapi dia bakti sama orang tuanya. Ketika beliau ngaji di umur segitu, gurunya sedang belajar, ngajarin santri-santrinya lagi baca surah Qaf. Teman-temannya ada yang 7 tahun, ada yang 9 tahun. Kata gurunya, siapa yang hafal? Imam Bukhari yang dalam keadaan buta. Hafidhul Syekh, saya udah hafal. Gurunya baru satu haji, Imam Bukhari langsung bilang sudah hafal. Imam Bukhari pulang, bilang kenapa? Kata gurunya, nah mulai besok kau belajar hadis. Makanya ada Sahih Bukhari. Karena buat Al-Quran buatmu pasti gampang. Dia pulang, mak, saya disuruh guru belajar hadis. Kata mamanya, nak baca Quran dulu. Nanti kau belajar hadis, matamu gak melihat. Tapi ini perintah guru, mak, saya harus belajar hadis. Maknya sedih. Kenapa? Anaknya matanya buta. Apa yang terjadi? Akhirnya Imam Bukhari masuk ke kamarnya dan ibunya masuk ke kamarnya. Dia sholat, dia berdoa di mihrab. Maka rumah itu kalau bisa bikin tempat sholat. Tempat sholat. Jadi kalau rumah ibu mesti ada 100 meter, bikin aja 1 kali 1 buat sholat. Ibu jangan main HP di situ, nyetrika jangan di situ. Apalagi pokok di situ jangan. Tempat sholat, tempat mengadu ibu saja. Ya, apa yang terjadi? Imam Bukhari nangis. Kenapa? Karena dia semangat pengen belajar hadis. Tapi ibunya bilang, nah belajar Quran dulu, tuntaskan, baru kau belajar hadis. Apa yang terjadi? Imam Bukhari mengulangi pelajaran surah Al-Qaf, tepatnya ayat 21. Laqad kunta fi qablatin min hadza fakasabta anka bi ta'aka fa fasalka yawmal hadid. Di saat ini disingkap pandanganmu. Ternyata emaknya berdoa, Allahumma aibba sarawaladi, ya Allah kembalikan pandangan mataku. Doa ibunya tembus nyambung dengan Imam Bukhari. Ketika emaknya berdoa, ya Allah, pandangan anakku kembalikan. Imam Bukhari buka matanya, ma, saya bisa melihat, ma, saya bisa melihat. Di depan ada sebelah, ada kilo kelihatan semua. Subhanallah, doa orang tua. Maka ibu, kalau ibu pengen anak ibu berkah, jangan disumpahin, apalagi mengadik anak yatim. Makanya bu, anak jangan sering disumpahin. Sebangga apapun anak ibu jangan disumpahin. Kenapa? Du'aul walid ala waladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Doa orang tua terhadap anak seperti doa Nabi kepada umatnya. Manjur. Nyumpahin anak sama dasar anak syekh. Kata syekh anak yang bandel, gue bisa lari. Cuma jadi anak lewatan. Kata anak yang lewatan mah daripada keinjak kata dia. Maka cara mendidik anak supaya anak ibu tidak melawan sama ibu, supaya anak ibu menjadi anak benar. Bu, dalam kitab Risalah Kuliah Isyan itu kalau ngegebukin anak, bu, jangan ketek sampai kelihatan. Ketek tidak kelihatan. Tidak kadang-kadang orang garasan mengumpulkan anaknya cepung begitu. Ketek jangan sampai kelihatan kalau mukul anak. Ya, ngerti? Ketek jangan sampai kelihatan. Yang kedua, mukul anak jangan pakai alat yang keras. Ini mukul anak pakai besi 16 mili. Jangan yang terlalu lembek. Cukup lidik misalnya tidak digulung-gulung. Kalau perlu, mukul anak jangan sampai melukai kulitnya. Kalau dulu kita masih kecil, Pak bandel sama emak sama bapak, paham udah kita hidup yang emosi-emosi pada biru kan segitu. Pernah nggak bu?
Yang ketiga, kalau mukul anak, marah sama anak, mukul anak itu jangan dalam keadaan emosi. Sebab itu kalau mukul anak dalam keadaan emosi, binatang sekebun binatang keluar semua. Yang keempat, mukul anak jangan sakit hati dan jangan terlalu kencang. Kalau ibu mukul anak di kaki, cepat sambil nasihatin, tuh sakit kan teh, sakit kan tuh, entong si bandel, coba kalau nggak bandel mah, enggak ibu. Jangan terlalu kencang mukul anak, cepat, masuk. Kalau dia udah kelihatan melingisnya hilang, ibu bapak masih penasaran, pindah kaki kanan, pindah ke kaki kiri. Kalaupun ibu mau nambah lagi, cukup sampai 3 kali. Itu pun kalau dia melanggar aturan agama. Dan terakhir, mukul anak, kalau anak kita pukul, itu anak udah nyebut, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, tolong ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Berhenti. Nah Ustaz, mana anak gua dengerin lagi, terus bodoh, ya Allah. Kita hanya diperintahkan agama, kita ngikutin ajaran agama. Maka ibu punya anak yang masih kecil, ubun-ubunnya ibu tiup kalau mau tidur, baca surah Al-Qadar. Surah apa? Apa surah Al-Qadar? Coba bareng baca. Surah Al-Qadar apa? Dimakoy nak? Hah? Emang ada kabut Al-Qadar? Pernah di kampung saya RT RW mandor karena sholat RT RW mandor acak-acakan gara-gara surah Al-Qadar. Kalau sana kan di sini ada mandor kan kalau kampung Geraha? Nggak ada ya? Kalau saya masih pesisir tuh Pak, masih ada RT RW mandor. RT pangkatnya ada banding kan langsung aja komat. Allahu Akbar la ilaha illallah. Giliran jadi imam pendorong-dorongan. Kata RT, lu coba imam, lu aja teh, lu dor, begitu aja. Lu dor, begitu. Begitu udah. Gara-gara surah Al-Qadar maka anak kudu ngaji. RT imam. Kudu usolina, mandor imam, usolin. Maka anak pentingnya ngaji. Jadi saudara-saudara sekalian, insya Allah nih kita semua yang di sini, baik buah pikiran kita, tenaga kita, lebih donasi kita, nanti menjadi satu catatan di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, yang masuk surga duluan bukan kiai, bukannya ustaz, bukannya ustazah. Saya bicara ngomong, ada dalilnya Pak, sebab saya yakin ucapan saya nanti masuk bertanggung jawab kalau mau. Jadi nanti yang masuk surga duluan bukan yang kiai, bukannya yang berangkat haji, bukannya yang mati syahid. Nanti ada 4 golongan manusia yang dihadapkan di pintu surganya Allah, pengen masuk surga tanpa hisab. Berbutuh orang pengen masuk surga. Kata Allah kepada malaikat Jibril, lihat orang gerhana sekali pada pengen masuk surga. Jibril tuh dimintain Allah, ada zaman sekarang yang beritain Munkar Nakir, bisa ngomong bahasa semut lagi katanya. Nakoli. Hati-hati Pak, hati-hati ya, jangan ikut ngaji sama orang yang tidak ketahuan sanad keilmuannya. Banyak orang pada ngaku wali, ya hati-hati. Masa malaikat diperintah Munkar Nakir ngomong sama Nabi Adam, nggak masuk akal. Jangan percaya. Ustaz itu kok banyak pengikutnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, sesesat apapun aliran Pak, pasti banyak pengikutnya. Jangankan orang ngaku wali sekarang, nih Pak Ikin aja misalnya kalau nama ngaku nih, gua malaikat Jibril, pasti ada pengikutnya. Dajjal aja nanti di akhir zaman Pak, sesat Dajjal, banyak pengikutnya. Makanya jangan jauh dari rumah. Apa kata Allah itu orang gerhana sekali pada pengen masuk surga, tanya tuh, emang dia di gerhana sekali ngapain aja selama hidup? Tadinya malaikat Jibril turun tanya,
Itu siapa? Saya orang Gerah Lestari. Emang waktu di Gerah Lestari ngapain aja? Oh, saya kan haji. Hajinya 2 ONH plus. Pengen masuk surga? Iya. Kok kamu pengen masuk surga? Lah kan ada dalilnya. Al-haji mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tak lain dan tak bukan balasannya adalah surga. Kata siapa orang haji yang mabrur dapat balasannya surga? Kata RW Haji Mamat. Kata mereka gitu, kalau Haji Mamat dari model aja melocok lu. Tahu hadis dari Haji Mamat, lu pengen masuk surga duluan dia. Disuruh pinggir tuh Pak, orang yang hajinya mabrur. Ditanya lagi orang yang mati syahid, ini ngapain pengen masuk surga? Saya syahid kutilah fil ma'rakah, terbunuh di medan Allah menegakkan agama Allah. Kata siapa yang mati syahid masuk surga? Kata DKM. Siapa? No, Bapak Cahyo. Minggir no, DKM masih di pojokan. Tahu orang yang mati syahid pengen masuk surga dari Ustaz, lu pengen masuk surga duluan. Yang ketiga ditanya orang dermawan. Ini kenapa pengen masuk surga? Pertanyaannya sama, jawabannya juga sama. Cuma ulama ngebelain, ya Rob, betul anak yatim pada kenyang perutnya gara-gara dia, ya Rob. Betul Masjid Nurul Hidayah tinggal di keramik bahkan ada AC-nya gara-gara orang dermawan, ya Rob. Hartanya disumbangkan. Betul janda-janda tua kalau lebaran dikasih salin, dikasih THR gara-gara dia, ya Rob. Orang yang dermawan, biarin dia masuk surga duluan. Dan yang masuk surga duluan siapa? Orang dermawan. Harus nama kiai, ulama. Cuma ulama mah gak egois, gak mikirin dirinya sendiri. Apa kata Allah? Benar kata hambaku, biarin orang yang dermawan masuk surga duluan. Akhirnya orang dermawan masuk surga duluan yang harusnya kiai. Cuma hati-hati, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari ustaz, jangan jauh dari guru ngaji. Kata Rasul kita tabah alal abid, ya, wal alim. Nanti ketika bertemu orang alim dan ahli ibadah setelah menjabat jabatan syirah, itu orang yang ahli ibadah dimintakan masuk surga. Udkhulul jannah, silakan masuk surga. Wa kana biha, nikmatin tuh segala kenikmatan surga. Surga mah udah indah kayak Bu. Kalau di dunia ibu pengen makan sebelah ibu berdepan. Di surga mah ibu merasakan jadi enak kali makan cilor, udah ada cilor. Enaknya kali makan apa? Ada tuh enak surga, insya Allah bisa masuk surga semua. Tapi ketika orang alim masuk surga ditahan kimpuna, tunggu di sini. Isma liman ahbabta, kasih itu syafaat buat orang yang kau cintai selama hidupmu di dunia. Jadi kalau ulama mau masuk surga Pak, ditahan dulu, tunggu, kasih syafaat buat orang yang pernah kau cintai di dunia. Sama ulama dilihat mana nih kalau pengajian minggu pagi hadir tadi kelihatan. Dia kata ngaji ngomong dia mah rajin datangnya tuh kelihatan. Maka jangan jauh-jauh dari ulama. Jadi ibu jamaah sekalian, karena waktu udah siang, pastinya anak-anak kita adalah ya sebesar apapun yang ibu berikan pastinya manfaat. Ibu senang kagak lihat anak yatim tersebut? Ingin ada senyum mereka adalah kebahagiaan kita. Ingat, manusia yang terbaik bukan yang selalu dia hafal Quran, tapi nggak peduli sama masyarakat sekitar. Manusia yang terbaik bukan enak-enakan dia ibadah sendirian, tapi nggak peduli dengan anak yatim yang kelaparan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang manfaat buat orang lain. Bahkan di RW Mamat jadi RW dengan status sosialnya, insya Allah dengan ke-RW-annya bisa manfaat buat dirinya. Ibu mau jadi ustaznya, jadikan ibu ustaznya, ibu manfaat buat umat. Ibu mau jadi camat, ibu mau jadi dewan, ibu mau jadi apa, terserah. Yang penting bisa manfaat buat masyarakat dan sekitarnya. Amin. Ya Rabbal
alamin. Nah, jamaah sekalian, mulai saat ini pelan-pelan biasa ini kalau orang sini kan Jumat bawa di masjid ke kotaknya cepean, gocapan, 20-an, cebanan, gocapan akan ribuan. Hah? Tapi kalau lihat masjid begini, insya Allah ini masjid cakep nih. Saya yakin nih kalau subuh rumahnya sampai luar-luar. Amin. Kalau masih dikunci kali ya. Tapi subhanallah, kajian subuh setiap minggu ya, setiap ahad. Subhanallah, berkah minggunya juga ngaji. Kalau ngaji tapi ya biasa. Biasa, Bu. Ayo, Ibu kalau pengen makan, rajin berbagi. Ya, rajin berbagi. Nabi Musa pernah menanya kepada Allah, ya Allah, ibadah apa yang kau suka? Apa kata Allah? Musa, sholatmu untukmu, puasamu untukmu, zikirmu untukmu. Tapi tatkala kau berbagi dengan sesama, kau peduli dengan orang lain, subhanallah, ternyata itu yang sangat Allah cintai. Mudah-mudahan kita bukan tergolong orang yang pendusta agama. Siapa yang pendusta agama? Ra'aital ladzi Badaikan ladzi terus wala yaquddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Kata ibu-ibu yang ngaji kalau nyetak juga udah mau ingkung duna karuannya. Orang-orang yang ngaji semua. Baik, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang didonasikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, meraih ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya luruskannya. Saya apapun kita ibadah, kalau niatnya bukan karena Allah, maka jauh di mata Allah. Kudu ikhlas. Apa itu ikhlas? Nabil khalqi fi ibadatil khaliq, meniadakan Allah lain, meniadakan makhluk tatkala kita beribadah kepada Allah. Acara ini digelar bukan kita pengen pamer bahwa orang harus cari peduli sama Yahudi, bukan, tapi kita berbagi. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lisail wal mahrum. Dalam harta kita ada hak-hak orang lain, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Materi yang kedua biasa niatkan niatnya masing-masing. Apalagi kita ini kumpul di rumahnya Allah, ya. Tidaklah satu kaum berkumpul di dalamnya dia berpikir kepada Allah. Illa apa itu malaikat, malaikat bukan nih malaikat kita ini. Iya. Asal dalam malaikat dijauhi ya. Dari rekam. Wa nazalat alaihi sakinah, Allah turunkan ketenangan. Tuh, dasar adanya di masjid, mukanya tenang-tenang semua. Duit belum tentu punya ini padahal, tapi ada ketenangan. Betul Bu? Betul? Ibu beda tidak. Ibu sekarang ada di masjid tenang kan? Tenang, ntar aja pulang melihat laki enak bawaannya. Laki tidur dulu, dijentak apa dia. Tapi kalau di sini tenang kan? Ibu belum tentu ibu ngantongin 10 juta, belum tentu. Ya. Wa wasiyatukum rahmah wal maghfirah. Nih Allah meliputi rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya masuk masjid itu enggak assalamualaikum. Bapak masuk masjid assalamualaikum. Assalamualaikum, tapi capek selamat semua. Coba doa masuk masjid apa? Semasuk-masuknya kali ya. Doa itu masuk kan enak mau masuk mana gitu. Beda masuk masjid masuk rumah kan tuh. Allahumma ta'li abwaaba rahmati. Terus waghfirli dunubi. Itu dibuka abwaab pintu-pintu rahmat. Maka orang kalau masuk ke masjid insya Allah. Di kampung saya ada orang Pak nggak bisa tidur 2-3 kali. Giliran ke masjid pules. Bahkan ada orang masuk Islam gara-gara dia menyaksikan orang tidur di masjid. Di rumahnya dia nggak bisa tidur. Khotbah Jumat benar, tetap itu dia bisa pulas. Bangun-bangun. Barakallahu li wa lakum.
kok bisa tidur di masjid? Dia amati ternyata di masjid ada ketenangan jiwa. Dia dengarkan ada, mendengarkan ayat suci Al-Quran. Ada orang dibuka hidayahnya gara-gara melihat orang tidur di masjid. Makanya kalau ada orang tidur di masjid, jangan diomelin, jangan. Hidayahnya beduk, hidayahnya beduk ya. Cuma kalau di masjid, udah tidur di beduk aja. Ya, ibu penyakitnya katanya di rumah Allah. Di kubur apalagi di dalamnya ada anak yatim. Rasul paling senang kumpul sama para masakin. Itu niatnya khusus. Ya, niat ini minta sama Allah. Pulang-pulang ini Tuhan. Ya Allah, saya pengen pakai emas 60 kilo. Apa mati? Ya, saya jangan bilang ini ya. Ya, dia cari Allahumma hasil maqasidana khasih fi jamaah lihat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di mana? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya langsung karena sini saya harus ke Kresek. Dari Kresek saya ke Cibunar, terus kepedulian kita pada adik-adik kita, terutama para yatama. Jadi kalau bukan lantaran peduli sama yatim, nggak mungkin ya acara ini digelar. Betul. Yang hadir di siang hari ini di masjid ini, insya Allah orang-orang dermawan semua. Kelihatan ada yang nyumbangnya tali rantai, Ustaz ini rantai sesumbangi. Hadirnya kita di sini, apalagi di masjid ini, yang hadir di sini insya Allah dapat catatan pahala haji. Mau berangkat haji? Ada duitnya. Tapi siang hari ini paling tidak ibu sudah mendapatkan catatan pahala haji. Kata Kanjeng Rasul, man qada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allamahu khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri haji tamman iddatuh. Kalau ada orang Geraha Lestari menuju ke Masjid Nurul Hidayah, dia datang ke masjid nggak ngarepin Senin, ngarepin apa nih? Dia datang ke masjid ada ingin berbuat baik atau belajar tentang kebaikan, maka ia dapat pahala haji dan taman hidatuhu, hajinya sempurna. Jadi belum Makkah juga. Yang penting dapat catatan haji, tapi belum gugur kewajibannya. Cuma jangan lebay, kita dari komplek atau mari pulang dari lebay, kata dimakan bagilah haji orang bilang haji. Dan jemaah sekalian, sebelum saya masuki tentang yatim, tidak terasa seiring berjalannya waktu dari hari ke minggu ke bulan, sekarang sudah berganti tahun 1446 Hijriah. Dengan kata lain, ibu semakin pura-pura budok, semakin nggak bisa dibantah. Kalau umur makin bertambah, maka konsekuensi logisnya kita tambah tua. Jadi Pak Haji Mamat, kalau ada orang ketemu, Pak RW Haji makin muda aja, itu mau ujung-ujung nggak ada kali, kan begini. Lagi ya, lihat waman nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Kalau kita diberikan umur panjang oleh Allah, maka kenikmatan akan berkurang. Ibu waktu umur 17-25 tahun, tai lalat masih di pipi. Sekarang udah 60 tahun, tai lalat jadi dangdut. Ya bukannya merosot, tai lalat mau kulit itu kendor. Waktu umur 17-25 tahun, lesung pipi ibu asal senyum kiri kanan. Sekarang nyengir aja, kita pada kentok loh. Berarti semakin tua.
Ada nggak nih yang umurnya 70 tahun ke atas yang tadi? Ada? Ada kagak nih? Haji Mamat umurnya berapa? Berapa? 56? 65? Oh 55, tapi kayak 54 ya? Beda beda setahun. Kenikmatan udah semakin berkurang. Makan udah banyak pantangannya. Betul? Ini kalau dikasih di kapang yang umur 70 tahun udah gak ketel. Umur 70 tahun dikasih dodol udah gak bakal makan kacang, halus-halus digocek-gocek doang sama dia. Maka alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita Nabi Nuh alaihissalam saja yang Allah berikan umur sampai 1000 tahun, mau dikasih umur sampai 1000 tahun mau? Itu sih kalau doa Allahumma tawil umri, ya Allah panjangkan umur saya. Gak ada hati-hati di kampung saya udah tua. Saya tanya, kau udah tua engkau umur berapa? Hampir cepet. Mata masih tahu, alhamdulillah cabai-cabai lewat gak kelihatan, gak ada begini. Kuping masih itu lahirnya tadi pom-pomnya tolong, apa ditolong-tolongin saya. Dalam mana kemarin sore masih muda, doain engkau aja biar panjang umur. Bayangin umur udah hampir cepet, masih pengen panjang umur aja. Coba kalau dikasih sama Allah sampai umur 400 tahun, kan yang kebingungan dia juga. Kongko sama siapa? Grup WA udah bubar. Tapi yang namanya hidup pastinya kita pengen panjang umur. Kalau orang kaya sih minta lo panjang umur, saya kan ngenes-ngenes banget kalau bahasa Betawi mah. Ini kadang-kadang ada orang susah pengen panjang umur kan ribet. Lalu kan dikasih umur 300 tahun kan belangsaknya kelamaan. Tapi yang namanya hidup pastinya kita pengen panjang umur. Di Nabi Nuh alaihissalam saja Pak, yang umurnya sampai 1000 tahun. Dalam satu riwayat ditanya sama malaikat, ya atwalal anbiya'i umur. Nabi yang panjang umurnya, kaifa wajadtal hayata, di mana tuh kau merasakan umur yang panjang sampai 1000 tahun itu? Apa kata Nabi itu? Wajadtul hayata kadda, saya umur 950 tahun atau 1000 tahun itu bagaikan sebuah rumah kelapa balik yang punya 2 pintu. Dan itu secara bahasa bisa berarti rumah. Cuma ada orang Arab ngomong aljar qobladar, tetangga sebelum rumah. Maksudnya apa? Jadi ibu kalau pindah dari Geraha Lestari mau bikin rumah lagi ke kampung orang, jangan sembarangan bikin rumah. Lihat dulu, kalau yang di depannya ibu-ibu pengajian, musola di samping kiri, di belakang majlis taklim, di sebelah kanan masjid, ibu bikin rumah di tengah-tengah, insya Allah ketularan jadi orang solehah. Tapi pindah dari Geraha Lestari bikin rumah sembarangan, di depan tetangganya duit, yang sebelah kiri sengket, yang belakang racun, yang sebelah kanan lagi darah tinggi, bikin di tengah-tengah, insya Allah boksud paru-paru basah. Makanya bu, jadi kalau pindah rumah cari tempat yang bagus, bukan bagus lahannya. Kalau kiri kanan depan belakang ada pengajian, ada masjid, ada musola, insya Allah jadi orang baik. Apa kata Nabi Nuh? Wajadtul hayata kaddarlah abadani dakhaltu min ahalihima wa kharajtu min al-akhar. Umur yang 1000 tahun itu bagaikan sebuah rumah saya rasakan, masuk dari pintu depan, keluar dari pintu belakang. Kira-kira ibu kalau masuk rumah, masuk dari pintu depan, keluar pintu belakang berapa lama? Karena pintu belakang yang ada. Kalau kampung saya banyak. Sebab di kampung saya mah rumahnya tipenya RSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali, samping sawah selonjoran aja susah gitu. Dibuka ngejeblak, tuh gambar banyak. Bayangkan kita masuk dari pintu depan, keluar dari pintu belakang, berapa lama kira-kira tuh yang kita butuhkan waktu? Berapa? Paling juga berapa menit? 20 menit kamu Cikeas rumahnya. Kadang-kadang di
kita masuk langsung dapur, kita masuk langsung ke tengah. Tuh sebegitu singkatnya umur yang 1000 tahun. Apalagi kita di lawan kongko di pos RW aja tahu-tahu udah hari Minggu lagi aja. Betul. Di lawan ngobrol aja tahu-tahu besok udah Agustusan kenapa lagi aja. Di lawan ke posyandu tahu-tahu umat udah pada kebudak mata, udah kepunangan. Napas udah pada kenapa. Jadi pada jadi terkentut dan itu yang banyak enggak. Ini udah ciri-ciri tanda kiamat. Ini udah ciri-ciri tanda kiamat. Makanya kata Rasulullah, taqumus sa'ah hatta yataqarrabat zaman. Kiamat gak bakal terjadi sehingga waktu terasa dekat. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak seminggu, seminggu kayak sehari, sehari kayak sesaat. Beres dari sini ibu keluar aja, masuk ke rumah, tahu-tahu udah beduk maghrib lagi aja. Ilah udah maghrib lagi aja. Habis sholat Zuhur, mendengar adzan di masjid dulu kita. Ya ilah udah adzan lagi, ada perasaan baru sembahyang. Aku sembahyang doa kedua 80 menit. Bagaimana kami itu lagi, mudah-mudahan di tahun ini kita lebih baik daripada kehidupan kita, terlebih ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mulai di tahun ini perbanyak istighfar kepada Allah. Bareng-bareng Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Rabbi jidni ilman nafi'an wa wafini a'malan wa wahabni rizqan wasi'an wajum alaiya wajum alaiya Astagfirullah minal khataya Astagfirullah Astagfirullah minal khataya. banyak istighfar karena kita pasti baik, betul. Amin. Tapi ibu-ibu mah dosanya sedikit, Amin. dosanya sedikit. Dosa ibu paling banyak cuma sama suami. Habis taklim yang banyak, pengajiannya siapa? Ibu. Arisan ada yasinan yang banyak siapa? Kreditan yang paling banyak mengambil siapa? Undangan kebesan yang paling banyak siapa? Tuh ibu lagi di sini mah hadir cakap-cakap rapi-rapi, dosanya hilang. Ntar aja pulang ke rumah dosa dikit lagi aja. Pas pulang lakinya lagi selonjoran dan langkah-langkahin aja. Dari mana? Ngaji pak. Di mana masjid? Acara apa? Santunan. Pulang ke siang amat kau terus tak angker lama jasa ceramahnya. Jadi bapak kopi nyuruh aja ntar kasih sebut palanya mau kopi kata dia. Hati-hati. Sehebat apapun ibu ibadah, kalau kualat loncong sama suami jauh dari surganya Allah. Makanya istri yang soleh amal kalau ngomong sama suami mata nunduk. Ini laki melotot jangan beli. Suara kalau ngomong sama suami jangan lebih kencang daripada suara suami. Ini kadang-kadang cuma dibentak doang, kamu sesambatan berbuntel, kamu mau senang banget kayak dulu begitu. Jangan.
kunci ini pengen masuk surga selain ibu ibadah rajin al-mar'atu idza shalat khamsaha wa shamat syahraha wa fidat barjaha wa ata'at yaumiha. Perempuan geraha lestari kalau dia sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat pada Allah dan Rasul, dan dia bakti sama suaminya, nanti bebas masuk surga dari pintu mana saja. Amin. Bulan surga yang amin. Tuh, betot lelaki memproduksi surga. Belum ngaji cium tangan sama suami, cium tangannya doang begitu. Ada yang begitu ada. Ibu pengen masuk surga, raih ridho Allah dengan meraih ridho suami. Ayyuma imra'atin mata wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Perempuan gerhana lestari kalau dia meninggal dunia, suaminya ridho, maka akan masuk surga. Kuncinya suami ntar pulang dari sini suami bisikin, Pak, kira-kira kalau saya mati ridho. Bisikin pelan-pelan, Pak, kalau saya mati ridho enggak? Kata suami, ridho. Emang gua arep. Berarti ibu bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang kemari udah izin sama suami, udah izin. Alhamdulillah. Kalau datang kemari kata suami jangan berangkat ke Nurul Hidayah. Emang kenapa pas saya mau ngaji? Kemarin juga baru ngaji. Besok juga masih ada pengajian. Hari ini bapak lagi. Libur, udah di rumah aja. Ini mana? Kata suaminya, jangan ngaji. Habis ngapain Pak? Ayun bapaknya ayun. Pilih ngayun apa pilih ngaji? Pilih ngayun apa pilih ngaji, Bu? Bagi Mamat pernah diayun sama bini. Pilih ngayun, pilih ngaji. Pilih ngayun. Ayun jangan pakai tambang, pakai dalung, takut putus. Jangan pakai kain, pakai kalung. Ngayunnya kudu ikhlas, baca sholawat. Pelan-pelan di depan kalau pengen diayun mah. Cuma ntar kalau bapak pules, saya berangkat ngaji ke Nurul Hidayah. Ayun, baca sholawat. Pegang ujung ayunannya. Sallallahu Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Suami gak pules-pules juga, matanya doang kedip-kedip. Istrinya Haji RW lewat, Bu ngaji. Enggak lah, emang kenapa kawin aki-aki lagi angon apa kali minta ayun aja. Masih belum pules-pules juga, udah begini bilang, Pak, ntar kalau bapak pules izinin saya ya ngaji ke Masjid Nurul Hidayah. Iya, yang penting bapak pules. Pakai sholawat badar kagak pules-pules juga, udah pakai tuh satu najom dan kitab Nasul Ibad, pelan-pelan bacanya. Pegang ayunannya, ibu ikhlas. Pegang. Al-mautu yati baghtatan wal qabru sundukul amal. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Pak, mati datangnya tiba-tiba, bisa saja di ayunan. Ngaji lalu. Ibu dapat ridho Allah, dapat ridho suami, datang ke Masjid Nurul Hidayah, insya Allah pulangnya dapat pahala. Dan cuma sehebat apapun ibadah kita, tidak pada lecet, maka sholat tahajud cimplok 6, tasbih sehari putus 3 diputar-putar, akan Quran sebulan 2 kali, puasa Senin Kamis goyang, sholat duha 12 rakaat jangan tinggalan, bahkan sembahyang Jumat berangkat dari hari Kamis. Hebat ibadahnya. Tapi gak peduli sama yatim, gak peduli sama janda tua, gak peduli sama fakir miskin. Sehebat apapun bapak ibadah, Allah kagak demen, Nabi kagak demen, orang gerhana sekali juga sama. Ibu demen sama orang pelit. Yang ibu yang pelit kayak sama gak demen sama orang pelit. Gak kan kita pelit, Pak. Kita pelit, tapi kalau orang sini mah baik-baik semua. Masjid adat tingkat, subhanallah, dari tahun 2005 bayar.
Ya masjid tingkat cuma Yahudi dan Nasrani Pak nggak takut sama masjid tingkat. Buat mereka bikin tempat ibadah, bikin salabim, abrakadabra, 3 bulan jadi beda dengan kampung saya. Dibanding bikin tempat wudhu aja naruh tren di tengah jalan. Lambat-lambat saja Pak, lambat-lambat saja. Jadi lambat akhirnya. Tapi di kampung begitu ngajak saudara kita, sodako, emang sodako di kampung kayak odol, kalau belum dipencet belum keluar. Betul. Tapi insya Allah, meskipun 1 perak ibu sumbangkan buat yatim, pahalanya sampai 900 kali lipat. Kalau ibu nyumbang 1 juta, berarti ibu sudah menyumbang 900 juta. Ada yang nyumbang sampai 20 juta, ada insya Allah. Maka jangan ngaku ahli ibadah kalau nggak peduli sama yatim. Bahkan kata Rasul, man damma yatiman minal muslimin ila ta'amihi wa sarabihi hatta yudhillahi ta'ala awjaballahu lahul jannah illa ayyamala la yudhah. Kalau ada orang gerhana sekali, dia menjamin makan dan minumnya itu anak yatim yang muslim sampai Allah ngasih kenyang itu anak yatim, maka Allah mewajibkannya bisa masuk surganya Allah subhanahu illa ayyamala dan yukbar, kecuali dia melakukan amalan-amalan yang tidak diampuni oleh Allah. Betul, dantunin yatim saban hari, betul, saban Muharram dia santunan yatim, cuma duitnya dari Gunung Kawi menjadi diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau perlu santunan yatim jangan hanya di bulan Muharram. Kenapa? Bulan Maulid juga anak yatim doyan duduk pagi mama. Di bulan Rajab juga anak yatim doyan ketupat sayur. Betul. Tapi emang momennya biasanya di bulan Muharram kita meriahkan. Enggak mesti banyak anak yatim. Insya Allah bu, ibu usap kepala anak yatim. Kata Rasul, in aradna ayyadina qalbuka, kalau seandainya kau pengen hatimu lembut, batnul yatim, dekatkan anak yatim padamu, wamsah rasahu, usap kepala anak yatim. Jangan usap dua bandel ya, ini kepala orang. Buat ibu minta aminah, kasih tuh anak yatim makanan yang kamu makan. Jangan kamu makan nasi kebuli, anak yatim makan nasi kering. Bapak ibu makan bolu, anak yatim makan kuaci. Kasih makan yang kita makan. Maka kalau sudah basuh anak yatim kepalanya, kasih dia makan, maka hati kita akan tenang dan hajat kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dahsyat anak yatim mahbub. Dalam kitab Qomikut Tomiyah itu dipisahkan Imam Ibnu Mubarak, beliau melakukan ibadah haji. Beres melaksanakan ibadah haji, beliau kecapean, akhirnya beliau tertidur. Dalam tidur beliau mimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh mimpinya orang soleh, Bapak bisa ketemu Nabi. Tapi kalau mimpi yang kita makan kadang-kadang diundang-undang deler, ya, di kebun-kebun arisan, tuh orang soleh mimpinya ketemu sama Nabi. Maka kalau pengen mimpi ketemu sama Nabi, perbanyak baca sholawat. Kalau saya gak bakal bisa ketemu mimpi Nabi, jujur. Kenapa? Karena saya masih ngerokok sampul Nabi. Jadi kalau Bapak masih ngerokok, sulit bisa mimpi ketemu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau pengen mimpi ketemu Rasul, ibu paling tidak sehari baca sholawat 4.444. Terus 11 kan udah kabar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa jawariha
Bahkan ada nggak orang yang punya darah tinggi di sini? Ada. Sholawat. Jadi pernah itu ada orang meyakini baca sholawat. Beliau cari kelapa. Cuma kelapanya, minyak kelapanya jangan beli di Alfat, jangan beli di Indomaret. Kelapanya kudu petik sendiri. Sambil petik baca sholawat. Kalau kagak ngupain orang supaya petik kelapa suruh baca sholawat. Nggak usah banyak-banyak sholawatnya. Yang penting gerakannya baca sholawat dan jangan panjang-panjang, cukup. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu kelapa dikupas, sambungnya dicabutin sambil sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tinggal batoknya baca sallallahu alaihi Muhammad. Diparut itu kelapanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Baca itu saja. Sampai jadi ampasnya, Pak. Setelah jadi ampas, ibu masak. Kualinya jangan kuali yang biasa, kuali yang terbakar. Tahu kuali terbakar tuh? Terus apinya jangan pakai kompor gas, pakai kayu. Sambil ibu ngoseng-ngoseng diam sini tetap baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Disaringkan jadi minyak. Itu kalau udah jadi minyaknya minyak asli. Saban malam buat orang yang darah tinggi cukup 1 sendok teh. Munajat sama Allah, ya Allah, dengan berkah minyak kelapa yang saya bacakan sholawat ini, tolong sembuhkan penyakit saya. Jadi kalau ibu, bapak yang kena darah tinggi, setiap malam cuma sedikit aja 1 sendok teh kecil, ibu baca sholawat, minum, tatkala darah ibu naik, insya Allah turun. Kenapa? Licin kebanyakan minyak kelapa. Insya Allah. Saya naik dulu, habis licin kena darah baca sholawat. Satu kali kita sholawat diberikan 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Mubarak mimpi berjumpa Rasul. Kata Rasul, wahai Ibnu Mubarak, nanti kalau kau sudah selesai melaksanakan ibadah haji, kau pergi ke kota Baghdad, temui orang yang namanya Bahram. Dia bukan orang muslim, tapi Bahram orang Majusi yang menyembah api. Salam dariku, bila Allah sudah memaafkan kesalahannya. Kaget Ibnu Mubarak mendusi. Masa Rasul salam sama orang Majusi? Masa Allah ngampuni orang Majusi? Kata Ibnu Mubarak, jangan-jangan ini mimpi bukan dari Allah, jangan-jangan ini mimpi dari syaitan. Akhirnya Ibnu Mubarak ambil wudu, dia tawaf, kecapean tidur lagi, dia tawaf, kecapean ketiduran lagi. Mimpinya terulang 3 kali, sama berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Ibnu Mubarak, yakin ini benar-benar mimpi ketemu Rasul dari Allah. Kenapa? Sampai terulang 3 kali. Ibnu Mubarak pulang ke kota Baghdad, dia cari mana yang namanya Bahram. Ditanya, Bapak Bahram? Bukan, saya tanya mama. Oh bukan ini saya mah. Dicari lagi, ini bukan sama Haji Ikin, nggak jadi lagi. Akhirnya ketemu namanya Bahram. Tuan yang namanya Bahram, iya. Ada apa? Apa Tuan punya kebaikan atau Tuan pernah berbuat baik? Kata Bahram, jelas saya perbuatan baiknya banyak. Apa yang Tuan lakukan? Tuan, kata Bahram, saya ini punya anak wanita 4, punya anak laki-laki juga 4. Anak-anak saya yang perempuan cakepnya luar biasa, Syahrini mah lewat. Yang laki-laki tampan, kagak ada di kampung saya yang pantas dari mantu saya. Nggak ada yang pas untuk jadikan besan buat saya. Daripada anak saya dikawinin sama anak orang lain dan nggak pantas saya berbesan dengan orang lain, maka anak saya binakan dengan anak saya sendiri. Masya Allah. Kata Ibnu Mubarak, Tuan, haram itu menurut ente, saya kagak Bahram. Akhirnya Ibnu Mubarak mikir, masa model begini dapat salam dari Nabi?
Parah kagak tuh? Parah kagak? Parah. Apa kata ibu barang Tuhan? Ini perbuatan menyetina orang anak-anak gua. Apa yang dilakukan sama Bahro? Saya undang 1000 tokoh majusi. Saya adakan walimah. Beres walimah kelar. Tatkala malam saya mau tidur dengan istri saya yang tak lain adalah anak saya sendiri. Rumah saya gelapin. Dan pengantin baru kalau terang ribet ya. Digelapin sama Bahro. Tahu-tahu di tengah malam lintah rumah saya menyala. Saya kaget. Ada apa di luar? Ternyata ada sosok bayangan yang kabur. Saya pikir jangan-jangan ini mencuri. Saya tidur lagi. Dan karena saya mau tidur dengan istri saya, lagi-lagi lampu nyala. Saya keluar, dia lari. Ketiga kalinya saya kejar itu bayangan. Saya pengen tahu pencuri atau mata-mata itu orang. Akhirnya Tuhan kata Bahro, ternyata orang itu bukan yang maling, seorang ibu paruh bayi. Saya ikuti sampai rumahnya, dibuka pintu rumahnya cuma bubuk reot. Kan kalau pintu orang kaya mah ditanya, wow keren, begitu. Tapi kalau pintu orang susah yang ditanya keren, begitu. Ternyata di dalamnya ada anak-anaknya sambil menangis. Ya Ummi, hal ji'ti lana bisyai'in. Ibu, apakah kau bawa makanan? Perut saya udah gak kuat nahan lapar berhari-hari. Ibu, tolong beri saya makan. Bahro ngedengerin, ternyata ini adalah seorang janda yang di rumahnya anaknya sedang menangis karena kagak makan berhari-hari. Ini yang disatukan ada berapa Pak? 100. Yakinnya 100. Subhanallah, janda banyak di sini berarti ya. Nggak apa-apa tuh berkatnya janda, tetangga berkatnya ceramah dapat janda. Saya kembali dengan istri saya dan anak saya tuh, anak pertama yang berpojok. Ya, yang pertama putra saya kayak Arab, bapak juga Arab, cuma Arab lutut sama. Kalau anak saya biar ke Arab-Araban. Ya. Akhirnya Bahro mendengar yang namanya manusia pasti ada naluri kemanusiaannya. Bahro netesin air mata. Ternyata ini ibu hebat bener. Dia menanti anaknya di rumah. Apa kata ibunya? Nah, aku malu sama Allah daripada meminta kepada Bahro yang seorang majusi. Tahanlah laparmu, tahanlah nangismu. Kata anak-anaknya, ibu saya udah kuat. Yang namanya bocah kalau udah lapar adalah satu. Subhanallah, apa yang dilakukan Bahro pulang ke rumahnya. Yang namanya habis pesta kan kue bugis masih ada, kue pisang masih ada, ibu. Kue masih ada, ama Bahro diambil bakul. Digotong langsung sama Bahro tengah malam. Dia gak nyuruh anak buahnya.